Demonstrasi adalah demonstrasi, walaupun namanya aksi damai. Ya. Jadi al-haqa'iq, ya, atau al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Nama itu nggak akan merubah. Ya, abadan. Ya. Al-ibratu bil haqa'iq. Ya, ukuran tolak ukur itu pada hakikatnya. Pak antum lihat, ya, bagaimana hebatnya mereka ketika kaum muslimin dibantai di Ambon, mengkerut kayak anak. Mengkerut nggak? Salut ikhwanana. Tanyakan kepada ikhwan-ikhwan kita yang pernah berjihad di Ambon. Gak ada gaungnya, ya. Kalau gaung bikin masalah di sana, gitu nggak jadi. Ya, bikin masalah, ya. Nambah masalah, ya. Bahkan menjadi penyebab, ya, jatuhnya korban, ya, di kalangan kaum muslimin. Itu ketika kasus Yonggap, ya, dengan, ya, kaum muslimin terkenal dengan kejadian tragedi Cibojengkeh. Ujung-ujungnya mereka, ya, petantang, petenteng, jalan-jalan pegang AK, gitu-gitu. Nah, Masya Allah. Tapi giliran ada, ya, serangan, itu mereka yang paling dulu masuk ke dalam barak-baraknya, itu mereka. Ya, tanyakan kepada ikon-ikon kita yang pernah jihad di sini. Sekarang ini juga modelnya, ya. Al-aqil, orang yang berakal, ya, mengambil ibrah, pelajaran dari orang lain. Ini orang nggak pernah mengambil pelajaran sampai dari diri sendiri. Ya. Ini ketika mereka meninggalkan dakwah kepada tauhid. Ketika mereka meninggalkan dakwah kepada tauhid. Mana? Ya. Perhatian mereka terhadap tauhid. Majalah mereka, buku-buku mereka itu sebagai saksi dan bukti, ya, bahwa mereka tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap masalah tauhid, memerangi kesyirikan, mengajak pada sunnah, memerangi bid'ah dan khurafat. Persatuan mereka, persatuan yang semu. Persatuan sekarang makin jelas di atas partai. Wallahi ikhwan, apabila sebuah dakwah sudah mengajak kepada, ya, ini, ya, kepartaian, tujuan utama adalah kekuasaan, dia nggak akan bicara masalah ini syirik. Kenapa? Ya, yang nggak akan dicoblos partainya. Nggak ada nyoblos. Ya, 99% kaum muslimin di sini mungkin ahli bid'ah, juhala, yang kalau seorang dai ilallah berkata ini syirik, ini bid'ah, nah, boro-boro partainya mau dicoblos, boro-boro, ya, dia ngomong aja sudah diusir dari kampung. Jadi ketika suatu, ya, dakwah, ya, inilah kepentingannya, ya, nah, maka akan hilanglah, ya, al-Islam, ya, dari diri mereka, walaupun mereka mendengung-dengungkan dan menggambar-gambarkan Islam. Pak, kebaikan apa yang kita harapkan dari mereka? Ya, kejayaan Islam abadan. Kenapa? Sebelum mereka sampai kepada kekuasaan, mereka sudah injak-injak itu Islam. Ya, bahkan, ya, pokok utamanya mereka injak-injak at-tauhid. Tauhidnya mereka tak pedulikan. Bukankah ini inti dakwah syariat Islam? Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika mereka belum berkuasa. Apalagi nanti kalau sudah berkuasa, makin banyak alasannya. Makin banyak alasannya. Ya, akhirnya kita tak percaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberikan barakah pada dakwah mereka kecuali kalau mereka rujuk kepada al-haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, ya, memberikan kekuasaan, ya, kepada mereka terhadap kaum muslimin di negeri ini dan di setiap negeri Islamiyah, sehingga fitnah tidak semakin menyebar di kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala.
Karena laisa indahum nasyatun fi da'wati ila tauhidillah. Mereka tidak punya perhatian dalam berdakwah, ya, menyeru kepada tauhid. Antum sudah tahu ya, dalam Quran yang lalu, yang kita ambil dari perkataan siapa? Ya, Ustaz nuduh aja nih. Ya akhi, makanya tiap hari dong datangnya, gitu kan? Ya. Kemarin sudah kita bahas dari perkataannya Hasan al-Banna sendiri, dari perkataannya Syekh Hawa sendiri, ya, gembong-gembongnya ikhwanul muslimin sendiri. Sekarang PKS itu bilang, ya, pasukan keamanan sekolah, itu bilang, kami bukan ikhwanul muslimin ya akhi. Al-ibratu bil haqaiq. Ukurannya pada hakikat. Walaupun kalian bikin nama, ya, di Mesir Usrah namanya, di sini PK, sekarang jadi PKS, ya, Naam, ya. Di negeri-negeri yang lain namanya FIS, loh, ya. Tapi, ya, untuk ikhwan, yang kalian adopsi itu apa? Yang kalian jadikan manhaj itu, jadikan pegangan itu siapa? Kitabnya Hasan al-Banna, tafsirnya Syekh Qutb, Naam, ya, Jundullahnya Syekh Hawa, al-Islamnya Syekh Hawa, fatwa-fatwanya Yusuf al-Qardawi, qarraballahu syafataih. Ini enggak cukup bahwa kalian adalah ikhwanul muslimin. Ya. Khawarij, enggak mau dibilang khawarij. Ya. Naam. Ahlul bid'ah ada enggak yang mau dibilang ahlul bid'ah? Saya ahlul bid'ah. Ya. Sampai jungkir balik enggak ada orang bilang saya adalah ahlul bid'ah, enggak ada. Tapi semuanya mengaku saya ahlus sunnah. Ya. Wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru hadhihi. Cinta kalian mana? Bertepuk sebelah tangan. Ya. Laila enggak suka sama itu. Naam. Ayo ikhwan, wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum lidaka. Semuanya mengaku pacarnya Laila. Ya, tapi Laila enggak mengakui semuanya. Ya. Baik, selanjutnya ikhwan. Karena laisa indahum nasyatun fi da'wati ila tauhidillah wa inkar syirik, dan mereka tidak punya perhatian dalam mengingkari kesyirikan. Tidak punya perhatian. Wa inkar bid'ah, dan mengingkari bid'ah. Lahum asalibun khassah, mereka mempunyai metode khusus. ينقص عدم النشاط في الدعوة إلى الله ودعم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. Bahwa mereka tidak memiliki perhatian dalam berdakwah ila Allah dan menyeru pada akidah yang sahihah yang merupakan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fayambaghi lil ikhwan muslimin, maka yang harus bagi ikhwan muslimin an takuna indahum inayatun bid da'wah as-salafiyah. Mereka harus memiliki perhatian terhadap dakwah as-salafiyah, itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'wah ila tauhidillah, ini dakwah as-salafiyah. Berdakwah menyeru pada tauhidillah wa inkari ibadatul qubur, mengingkari peribadatan pada kuburan. Ya, Rasulullah enggak pernah ngajarin ya untuk ya itu batu nisan dicium-cium, dielus-elus, ya, kemudian pusaranya diambil-ambil, barakah katanya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bid'ah, bahkan syirik. Ya, antum tahu agama kejawen, walaupun KTP mereka muslim, haula kufar. Mereka orang-orang kafir. Kejawen itu di India apa? Agama apa? Tentang agama apa? Sikh itu ya. Perpaduan antara Islam dengan Hindu. Wallah, mereka tidak pernah masuk dalam Islam sama sekali. Tidak pernah masuk dalam Islam sama sekali, sehingga mereka katakan muslim.
Kalau mereka masih berpegang pada itu agama kepercayaan. Ya. Nah, kaum muslimin banyak belajar dari mereka. Bahkan bukan kaum musliminnya aja, para kiainya, ajengannya, itu ada manfaat. Dia belajar nahwu, dia belajar sharaf, ya, dia baca kitabul fiqh, tapi dalam masalah akidahnya mereka mau besar. Dalam masalah al-akidahnya mereka, akidahnya musyrikin, ya sabotase. Nggak dari tadi dekat sini. Baik, akidahnya mereka akidatul musyrikin. Mereka labut, wajib bagi kita untuk kita jelaskan seperti apa agama Islam. Dakwahnya Rasulullah itu seperti apa? Bukankah ini yang paling penting dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mereka apabila mati membawa dosa syiriknya, kekal di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Semuanya orang-orang kafir, dari orang-orang Yahudi, atau orang-orang ahli kitab, dan dari kalangan musyrikin, tempatnya di mana? Di nar jahannam khalidina fiha, mereka khalidina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Enggak ada ampunan bagi dosa syirik.